Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu frase yang sudah terkenal di tengah kehidupan bergereja, yaitu Ecclesia Reformata Semper Ecclesia Reformanda. Gereja yang diperbaharui, gereja yang senantiasa memperbaharui diri. Gereja harus selalu terreformasi. Gereja di sini maksudkan adalah persekutuan orang-orang beriman. Inilah esensi gereja yang sedang berjalan di dunia. Gereja tidak pernah statis, namun dinamis, bergerak maju dari satu titik menuju akhir yang ditetapkan Tuhan, yaitu pada datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Gereja senantiasa bergerak dan memperbarui diri mencapai kedewasaan iman penuh. Pergerakan pembaharuan tidak sama dengan dunia. Gereja tidak mengikuti cara-cara dunia, walaupun gereja ada di dunia. Gereja berada di dunia untuk melakukan tugasnya, sekaligus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua gerak hidup atau aktivitas orang-orang beriman, kapan, di mana, bagaimanapun kondisinya, bahwa sejatinya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati, yaitu pasal 12 ayat 1b. Dengan dasar pemahaman itu kita boleh memahami nats-renungan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu kita membatasi diri saat ini untuk tidak membahas cara-cara dunia, namun saya mau mengajak kita merenungkan kehendak Allah. Selanjutnya kita hidup di dalam atau melalui aktivitas kita sehari-hari hari ini. Renungan ini mengajak kita untuk menuruti kehendaknya, yaitu memperbarui hidup secara radikal untuk tidak serupa dengan dunia. Paulus menjelaskan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk memudahkan pemahaman itu, sejenak kita melihat seekor kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Hal ini terlihat dari perubahan fisik, menetas dari seekor telur dan berada dalam kondisi tertentu. Dari telur menjadi ulat, dan ulat kepompong, dan selanjutnya kepompong menjadi kupu-kupu. Fase ini kita lihat adalah fase yang berubah, tidak sama bentuk dari sebelumnya. Istilah yang dikenakan Paulus pada renungan ini adalah metamorphosai, dari kata morphe yang artinya suatu bentuk, unsur pokok tidak berubah. Perubahan yang kita terima dari kuasa Kristus memperbarui diri kita dalam tahapan hidup sehari-hari tidak sama wujudnya. Perubahan kita misalnya dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, masing-masing menunjukkan tanggung jawab dan perbuatan yang menuruti kehendak Allah, walaupun dalam bentuk perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah yang mau kita lihat, ada proses pertumbuhan dari makanan Kristen, susu menjadi makanan keras. Ada kedewasaan di mana kita dapat menunjukkan kedewasaan iman, dapat membedakan mana yang baik dari yang jahat. Kita tidak lagi mengikuti kebiasaan buruk atau yang jahat, tetapi kita berada mengikuti kehendak Tuhan. Dalam aktivitas hari ini, ketika kita bekerja, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalaupun kita mungkin bisa melakukan yang jahat, tetapi sebagai orang percaya, mengubahnya tidak mau seturut dengan cara-cara dunia. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita karena Engkau menuntun kami untuk senantiasa memperbaharui diri dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan hidup kami. Kiranya seiring umur kami, kedewasaan kami adalah bukti kami juga dewasa dalam iman untuk dapat membedakan mana yang baik dari yang jahat. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.